Salam saudaraku, kita bertemu lagi dalam program channel ini. Kiranya boleh memberkati saudaraku sekalian yang boleh bersama-sama di dalam menyaksikan channel ini. Dukung terus dan subscribe channel ini sehingga boleh menjadi berkat bagi kita, bahkan boleh di-share bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ada. Kita akan menikmati firman Tuhan dan sebelumnya kita akan memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih setiap Tuhan Yesus. Percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Besar anugerah berlimpah kasih-Mu, semakin
Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah ini firman menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami di dalam pemberitaan ini, dan kami boleh menangkap dan kami boleh mengerti setiap pesan Tuhan bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salut saudaraku. Kita menuju dalam program channel ini. Tema kita kali ini yaitu hadapi ketakutanmu dan jangan lari. Ya, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku sekalian, setiap orang punya rasa takut, itu biasa. Ya, rasa takut juga adalah hal yang kadang-kala kalau jadi positifnya, itu membuat kita jadi berhati-hati, membuat kita waspada. Tetapi ketika dalam posisi ini adalah ketika Yosafat di dalam kerajaannya, di dalam kepemimpinannya, di dalam kehidupannya mengalami tantangan. Suatu laskar yang besar ingin menyerang kerajaannya. Siapa sih yang gak takut? Ya, sudah nyata, sudah di depan mata saudaraku. Ya, sepasukan yang begitu besar, secara manusia saja jasmani mungkin tidak mampu melihat. Ya, kalau berperang face to face tidak mungkin menurut Yosafat. Kenapa? Banyak laporan datang. Wah, begini dari Hazeson Tamar dan sebagainya, dari Laut Asin dan sebagainya. Ya, ini suatu yang sangat penting, ya, suatu persoalan yang nggak bisa diselesaikan oleh seorang Yosafat pada saat itu. Ya, tetapi dia tidak mau lari. Dia harus menghadapinya, dia harus melalui semua itu. Laporan yang ada, tantangan-tantangan yang depan mata itu harus dia lalui, harus dia hadapi. Dia tidak lari. Karena kita lihat ayat ini, Yosafat menjadi takut. Itu artinya secara manusia, secara kehidupan jasmaninya, dia mengalami ketakutan. Jiwanya, perasaannya, keinginannya mungkin di sana sudah campur aduk. Tetapi Yosafat, dia tidak lari. Kalau kita lihat ayat ini, apa yang dilakukan Yosafat sehingga dia tidak lari dari rasa takut itu? Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak menghindari rasa takut yang dia hadapi? Adalah Yosafat lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya Yosafat mendahulukan Tuhannya. Yosafat menyerahkan terlebih dahulu apa yang hendak dia lakukan. Yosafat memberikan kesempatan buat Tuhan melakukan segala perkara itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai cemas, janganlah terus engkau berpikir tentang ketakutanmu, janganlah terus engkau berpikir tentang kecemasanmu, tapi beri sedikit ruang buat Tuhan untuk melakukan segala perkara, yaitu kau datang kepada Dia dengan sujud menyembah Dia. Saudaraku kasih Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Dia tidak lari dari rasa takut itu, tapi dia menghadapinya, tetapi bukan dengan kekuatannya, kemampuannya, tetapi dengan keputusan, yaitu komitmennya kepada Bapa. Dia tahu Allah yang disembah adalah Allah lebih besar, lebih dahsyat daripada apa yang dia lalui. Keputusan yang kedua kalau kita belajar ayat ini adalah meminta Tuhan untuk melakukannya, meminta Tuhan untuk bertindak sesuai dengan bagian apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Yosafat. Itu, saudaraku kasih Tuhan, kita juga demikian. Bukan berarti kita orang percaya tidak menghadapi persoalan, lalu kita berpikir persoalan kok gak selesai-selesai. Jangan-jangan Tuhan sedang membawa kita pada suasana itu
supaya kita juga belajar mengandalkan Dia. Itu. Lalu saudaraku, apa yang dilakukan Yosafat ketika mengambil keputusan? Ini adalah sebuah bukti tindakan iman. Maka dikatakan apa? Yosafat mengambil keputusan dan dia menyerukan untuk berpuasa. Ada sebuah tindakan, bukan sekedar datang kepada Bapa, bukan sekedar dia datang berdoa, bukan sekedar berseru kepada Tuhan, bukan sekedar mengambil keputusan, tapi ada sebuah tindakan secara kehidupan jasmaninya. Dia berpuasa, dia menahan dengan rasa takutnya dengan berpuasa. Ya, kita tahu berpuasa itu menanggalkan semua keinginan daging. Berpuasa itu menanggalkan semua keinginan daging ini. Ya, kalau berpuasa secara jasmani tidak makan. Ya, kalau kita tidak makan tidak punya kekuatan secara jasmani, seperti itulah. Ya, menyerukan sehingga apa? Yosaf tahu betul bahwa keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang terbaik. Bukan sedang menghindar, bukan sedang lari dari ketakutan, tetapi dia sedang melakukan bagiannya dan meminta Tuhan untuk berdaulat atas hidupnya. Kita sebagai orang percaya, apapun yang kita alami, saudara kasih Tuhan, ke depan sana jangan takut. Serahkan sama Tuhan, tetaplah mengambil keputusan untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, dan bertindaklah dengan iman percayamu. Perkatakan perkataan iman di dalam kehidupanmu, perkatakan perkataan iman. Dan saya yakin lewat iman percaya kita akan menghasilkan kekuatan kesanggupan dalam melalui rasa takut itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman ini, dan kami percaya Tuhan sedang melakukan segala perkara bagi kami. Meskipun kadangkala kami ada rasa takut pada masa depan kami, rasa takut dalam setiap usaha yang kami kerjakan, rasa takut dalam setiap sesuatu yang sedang kami Tuhan sedang kami lalui, yang sedang kami bangun. Biarlah Tuhan yang memampukan semuanya. Bertindaklah Tuhan, melakukanlah bagianmu ya Tuhan, dan kami melakukan bagian kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.